Masyarakat Indonesia dipaksa menjadi bodoh oleh pemerintahannya sendiri. Sekarang coba kalian lihat foto ini. Apa yang salah? Ya, betul. Pendidikan tidak menjadi prioritas utama di kebijakan BPP tahun 2026. Bagi yang belum tahu, BPP adalah Badan Pengelola Pembiayaan. Dan seperti namanya, tugas utama mereka adalah mengelola pembiayaan negara. Jadi seharusnya mereka pasti bisa memilih mana yang lebih diprioritaskan dan mana yang tidak. Disclaimer dulu, gue nggak membenci program makan siang bergizi gratis ya. Tetapi dalam konteks kali ini gue sama sekali nggak setuju sama pemerintah. Yang mana, kenapa pendidikan yang notabene adalah salah satu fondasi utama untuk menjadikan suatu negara menjadi negara maju, malah tidak menjadi prioritas utama. Malahan yang seharusnya menjadi prioritas pendukung malah dimasukkan ke dalam prioritas utama, yaitu makan bergizi gratis. Kalau dipikir-pikir lagi, makan bergizi gratis kan nggak sebegitu krusialnya dalam membentuk sebuah negara. Iya, memang program makan bergizi gratis ini mungkin bisa memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Tetapi percuma saja kan kalau yang diperbaiki gizinya malah kurang dalam ilmu pengetahuannya. Jadi seakan-akan mubazir aja gitu. Jadi seharusnya hal ini dibalik gak sih? Pendidikan dijadikan prioritas utama, makan bergizi gratis dijadikan prioritas pendukung. Nah, kalau begini baru seimbang. Pendidikan merata dan berkualitas, dan secara bertahap gizi anak-anak Indonesia bisa tercukupi. Tapi gue nggak habis pikir sih, kenapa mereka bisa mengeluarkan hal seperti ini? Bisa-bisanya mereka memprioritaskan hal tersebut. Apakah ada pertimbangan lain? Ataukah mereka adalah tim perunya Bapak Presiden? Entahlah, hanya mereka yang tahu. Padahal jika kita melihat negara-negara maju, pendidikan mereka itu pasti adalah salah satu yang terbaik. Kita tidak usah melihat jauh-jauh ke benua Eropa. Kita bisa lihat sendiri ke tetangga kita, yaitu Singapura. Mereka merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di ASEAN saat ini dan diikuti dengan Malaysia. Sedangkan Indonesia di mana? Sayangnya sistem pendidikan kita masih jauh jika dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, kita seharusnya mencontoh mereka dengan memperbaiki sistem pendidikan kita terlebih dahulu. Baru faktor-faktor pendukung lainnya dijalankan. Atau jangan-jangan selama ini pemerintah menginginkan rakyatnya agar tetap, dalam tanda kutip, menjadi bodoh. Soalnya punya rakyat yang kurang pintar itu enak banget. Mereka bakal mudah diarahkan, tidak banyak menuntut ini itu, dan mudah dibodoh-bodohi dengan pengalihan isu. Sekarang coba bayangkan, jika rakyatnya kebanyakan orang terpelajar, mereka pasti akan lebih kritis dalam berpikir, dan ini menyebabkan pemerintah kerepotan karena rakyatnya tidak mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan rakyatnya agar tetap begitu-begitu saja, agar mereka tetap bisa mengendalikannya. Meskipun anggaran untuk pendidikan kita terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2022, pengeluaran untuk pendidikan Indonesia lebih tinggi dari Singapura. Tetapi kualitas kita masih jauh di bawah Singapura. Ini menandakan pengeluaran besar saja tidak menjamin akan bagusnya sistem pendidikan. Dari sini juga muncul pertanyaan, apakah dana yang sudah dikeluarkan itu sudah digunakan dengan efektif atau tidak? Sebagai bukti bisa kita lihat, masih banyak fasilitas pendidikan kita yang masih kurang layak dan masih banyak guru-guru yang kurang mendapatkan kesejahteraannya. Padahal, mengingat dana yang dikeluarkan begitu besar, jika kita melihat di medsos sekarang, banyak anak-anak sekolah yang diberi pertanyaan-pertanyaan umum saja, mereka sudah sangat kesulitan.
Padahal salah satu tujuan pemerintah sendiri adalah untuk menuju Indonesia Emas 2024. Tapi nyatanya di lapangan malah sebaliknya. Untuk akses informasi juga kita tidak kalah bobroknya. Emang kita sudah bisa mengakses internet dengan sangat mudah. Tapi sayangnya, apakah konten-konten yang ditunjukkan itu mendidik? Oh, tentu saja tidak. Banyak konten-konten hoaks yang tersebar di internet, penggiringan opini, dan yang paling baru sekarang adalah tentang standar TikTok. Konten-konten semacam ini yang membuat intelektual anak-anak perlahan mulai terkikis. Lantas apa yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal ini? Tentu saja mereka tidak melakukan apa-apa. Dan apakah mereka memiliki kemampuan untuk menghilangkan konten-konten sampah tersebut? Tentu saja mereka punya kemampuan untuk itu. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa kan? Nah, melihat hal ini semua, apakah semua ini disengaja? Mungkin saja iya, tetapi mungkin juga tidak. Namun terlepas dari iya atau tidak, dampaknya akan sangat-sangat besar. Ini akan menjadikan masyarakat yang tidak bisa berpikir secara kritis, mudah terprovokasi, dan tidak paham akan hak-haknya sendiri. Serta mereka juga akan mudah sekali tergiur oleh janji-janji manis politisi yang menyebabkan mereka mudah dieksploitasi. Ya, apapun itu, gue cuma bisa berharap pemerintah akan lebih mengedepankan kualitas pendidikan kita. Mengingat Indonesia itu masyarakatnya banyak sekali. Bayangkan jika kebanyakan masyarakat kita terdidik dengan benar. Wah, overpower sekali cuy Indonesia.